Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Bisa sukacita, amin. Haleluya. Kita harus semangat, kita harus tetap kuat ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, amin. Ya, berkat dulu dong, semuanya sekiri kanan. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory. Nah, langsung saja kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi namanya. Mari kita katakan Yesus Tuhan yang mulia.
Mari saat ini kita akan masuk pada hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Menjauhi rohmu suci, Kami kau berikan dan kau derah. Bahkan seluruh penampilanku tak bisa membalas kesetiaanmu mulia. Dan berharga sudah katakan sungguh besar pengorbananmu hatiku, lalu darahmu dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak berselangi bagiku. semuanya Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, yang kau rela. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu mulia. Dan berharga sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalammu dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. semuanya katakan Sungguh indah
kami bersyukur Bapak. Kasih setiamu di dalam hidupku, Kami bersyukur Tuhan. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Maka satu lagu ini dari awal kita katakan banyak yang kau berbuat. di dalam sangat indahmu terjadi Bapa yang di segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku hatiku takkan gentar saat ku tahu padamu yang menopang. Engkaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Aku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku.
Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari katakan banyak yang mau berbuat. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan, walau keadaan semakin berat, banyak air mata, namun kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya penolong dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan Shalom. Masih ada sukacita, masih memuji Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan dasar dari yang jahat. Dari segala yang patut kita berikan ku kekuatan.
melakukan perkara yang bersama roh. Ku pasti Terpujilah
Saat ini kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita fokuskan pikiran kita. Kita mau katakan kebahagiaan dialah. Semuanya akan berlalu. Hanya bersamamu Tuhan, mujizat akan terjadi. Tegaklah berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Bukanlah tanganmu, menyembahkanmu. Berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Mari kita dengar dari awal. Saya kita hadapi, semuanya akan berlalu. Tiada hari akan janjimu Tuhan, akan berulang. Kuasa Tuhan, mujizat akan terjadi. Peganglah tanganku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, berkatilah hidupku, serahkan padamu. Peganglah tanganku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Hidupku
ku serahkan padamu. Berilah hidupku, ku serahkan padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu bukan satu kebetulan Tuhan, tapi kami tahu satu hal. Ketika Tuhan ingin kami di tempat ini, kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan sama ketika kami datang. Karena kami percaya Tuhan Yesus, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kami, Engkau akan melakukan mujizat demi mujizat. Yang berbeban berat lepaskan dalam nama Yesus. Yang sedang ada di dalam kebutuhan, pintu-pintu tertutup, kami berkatakan siang hari ini dibukakan dalam nama Yesus malam ini. Kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar kami akan duduk diam, kami akan dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami dengar siang hari ini, sore malam hari ini, kami percaya Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut dengan firman-Mu, dan biarkan setiap firman ini tabur, itu boleh jatuh di tanah yang subur, itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut dengan firman-Mu, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Silakan Bapak Ibu semua. Shalom. Senang sekali setelah bulan Februari saya ada di tempat ini Bapak Ibu. Bukan di tempat ini, tapi di sini tempat yang lama ya. Nah hari ini kita ada di tempat yang baru Bapak Ibu. Kita ada di sebuah momen di mana ya, kalau melihat yang di belakang Bapak Ibu, ada foto saya yang ganteng sekali. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan berbicara tentang tema bulanan dari gereja kita di tempat ini Bapak Ibu. Sebelum itu saya mengajak kita untuk mengerti sebuah konsep Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25 dan 26 Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke dalam tema ini, tema poin saya sore hari ini Bapak Ibu, saya ingin kita mengerti sebuah konsep di mana Efesus 4 ayat yang ke-25 dan 26. Di perikop ini Bapak Ibu, kita lihat di perikop ini diceritakan tentang bagaimana kita diminta untuk menjadi manusia baru. Bagaimana Tuhan ingin Bapak Ibu kita menjadi manusia baru. Nah, kalau di dalam ayat 24 dibilang begini. Efesus 4 ayat 24. Firman Tuhan berkata, dan kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, sore hari ini sebuah tema yang sangat indah. Kalau kita di sini mungkin belum semuanya menikah, tapi saya percaya satu saat kita akan menikah, Bapak Ibu. Dan ada beberapa pasangan yang saya lihat mungkin sebentar lagi akan menikah. Kita sama-sama mau belajar bagaimana menjadi pasangan yang jujur dan benar. Bapak Ibu, menjadi pasangan jujur dan benar di sini bukan hanya sekedar berbicara mengenai sebuah slogan. Kalau saya kasih foto saya di sini, bukan hanya perempuan yang suka dikasih bunga uang, Bapak Ibu. Laki-laki juga suka diberikan bunga uang, walaupun sebenarnya pencitraan. Setelah dikasih nanti kasih istri balik lagi, Bapak. Tetapi saya mau katakan di sini, Bapak Ibu, sebuah hubungan itu harus dimulai dari sebuah komunikasi. Katakan sama saya, harus dimulai dengan sebuah komunikasi. Nah, firman Tuhan bilang, tadi kalau kita lihat dalam ayat 24, 25 bilang begini. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota di dalam seorang pasangan, di dalam sebuah hubungan, Bapak Ibu. Itu diperlukan namanya ada kejujuran. Kalau kita sedang membina sebuah komitmen, kalau kita sedang membina sebuah hubungan, baik itu dengan seseorang yang kita mau seriusi, Bapak Ibu, kita harus mulai dengan komitmen. Jujur dulu. Jujurnya di mana, Pak?
Jujurnya ketika diminta, ketika ditanya, kita terbuka Bapak. Kita bukan hanya menjadi pribadi yang ya supaya kelihatannya indah dan cantik di depannya pasangan kita, calon pasangannya kita. Kita bohongi, padahal kita tidak punya rumah, kita bilang kita punya rumah di Beverly. Kita tidak punya rumah, kita bisa bilang kita punya rumah di Sukajadi. Dan pasangan kita akan mulai terbentuk karakter, menerima kita bukan apa adanya lagi, tapi ada apanya. Akan muncul sebuah stigma, wah, calon bebekku ini, wah, bebekku ini, yang mana bebeknya Bapak Ibu? Uangnya banyak, sudahlah ganteng, wah, kayak Tom Ningse kalau kita bilang, udahlah cantik, seperti siapa? Tamara Besinski, udahlah manis, seperti yang lagi viral-viral sekarang Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang berekspektasi tinggi. Nah, firman Tuhan bilang hari ini, kita harus menjadi pasangan yang jujur dan benar. Pasangan jujur yang benar, ini berbicara mengenai dua hal Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Efesus 4 ayat 25. Yang pertama, pasangan yang benar, pasangan yang harus dimulai dari sebuah kejujuran. Kadang-kala kita punya pasangan, kita punya calon pasangan, tapi kita terus berbohong dengan masa lalu. Kita menjadi orang yang hanya sekedar berkata manis. Sebuah hubungan, kalau tidak ada kejujuran, kalau dilandasi dengan kebohongan, maka hubungan itu lambat laun akan hancur. Berapa banyak sudah menikah Bapak Ibu? Boleh saya tahu? Oh, saya tak kenal. Wah, berapa orang? Wah, sisanya masih belum nikah Bapak Ibu ya. Sebentar lagi on the way. Kalau kita ingin membina hubungan yang baik, hubungan kita harus jelas Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan bilang begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dia 26 bilang. Kadang-kala ketika kita sedang marah-marah, matahari terbenam 3 kali, kita masih marah Bapak Ibu. Matahari sudah mulai terbit, jatuh, terbit, jatuh, terbit, jatuh, kita masih marah. Dan itu mengakibatkan apa? Pasangan kita menjadi pasangan yang sudah mulai dongkol, lama-lama nyangkut sama simbolis. Simbolis di sini bukan simbolis yang asli Bapak Ibu. Simbolis jadi-jadian. Muncullah ada namanya di mana adanya pelakor. Muncullah di mana adanya pebinor. Muncullah di mana adanya orang-orang pihak-pihak ketiga yang muncul di dalam pernikahan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sebuah sakramen pernikahan, kita diperhadapkan dengan sebuah proses di mana harus ada pengenalan. Maka tadi, tema firman Tuhan itu pasangan yang benar dan jujur. Kita harus lewat sebuah proses. Tema gereja kita tentang family bulan ini. Menjadi pasangan yang baik seperti apa, menjadi pasangan yang benar seperti apa, menjadi pasangan yang jujur seperti apa. Setelah kita menghindari dusta dan bohong, kita harus bangun komunikasi. Bapak Ibu, komunikasi adalah masalah terbesar dalam sebuah hubungan. Kadang-kala banyak orang-orang tidak membangun komunikasi dan membuat hubungannya retak. Membuat hubungannya tidak lagi manis seperti di awal. Cintaku tidak lagi semanis coklat. Puji Tuhan. Tapi cintaku lama-lama rasanya seperti ayam. Karena kenapa? Semakin dilihat, wah, kelihatannya ya biasa saja, tapi aromanya semerbak alam. Karena kenapa? Karena tidak ada komunikasi lagi, Bapak Ibu. Kalau coklat yang lama-lama dibiarkan, coklatnya juga jadi busuk, nggak bisa kita nikmati sama-sama. Untuk apa? Jadi ketika kita membangun sebuah komunikasi, hubungan yang dibangun dari komunikasi yang baik, komunikasi yang benar, itu akan menghasilkan sebuah hubungan yang berkualitas. Kalau komunikasi
kita sudah mulai baik, hubungan kita berkualitas, maka kita akan menjadi pasangan-pasangan yang menjadi teladan. Puji Tuhan kalau Pak Gembala dan Bu Gembala jadi pasangan teladan. Amin. Tepuk tangannya buat Pak Gembala. Karena kita pakai hambanya untuk menjadi teladan. Nah, kalau seandainya kita menjadi pasangan yang teladan, kita menginspirasi pasangan-pasangan lainnya untuk sama-sama bergandengan tangan, untuk sama-sama bangun komunikasi yang baik, sehingga kita menjadi orang yang membawa pasangan lain untuk kenal sama Tuhan Yesus. Nah, prosesnya tidak gampang, Bapak Ibu. Kita bisa amin sekarang. Tapi dalam berumah tangga, dalam membina hubungan, itu harus dilakukan setiap hari. Harus dilakukan sampai maut memisahkan, kata-kata kita. Sampai maut memisahkan. Berarti kalau kita umur kita 70 tahun, 80 tahun, 80 tahun. Kalau kita menikah umur 23 tahun, ada yang menikah umur 17 tahun, Bapak Ibu? Gak ada. Ada yang menikah umur 35 tahun? Gak ada juga. Ada yang menikah umur 50 tahun, Bapak Ibu? Tapi rata-rata kalau orang-orang yang menikah itu umurnya 20 sampai 30 tahun. Kalau 20 sampai 30 tahun umur manusia itu 80 tahun katakanlah, itu ada 50 sampai 60 tahun untuk hidup bersama. Kalau 50-60 tahun untuk hidup bersama, ketika kita sedang membina sebuah hubungan, sedang ada di dalam proses pernikahan, salah pencet odol pun jadi masalah. Ada nih begitu, Bapak Ibu? Banyak. Saya beberapa kali konseling dengan pasangan muda. Dia ngomong, kok suamiku itu ya, kalau mencet odol dari bawah. Sedangkan aku lebih suka pencet odol dari tengah. Sudah aku bilang berkali-kali, pencet odol itu dari tengah, jangan dari bawah. Tapi setiap hari dibuat. Sehingga odol itu harusnya bisa tahan sebulan, karena dipencetnya seperti itu, tahannya lebih sebentar aja. Itu jadi ribut, Bapak Ibu. Nah, dua buah karakter, dua orang yang berbeda sifat, dua orang yang berbeda kelakuan, dipersatukan. Dipersatukan dan kita belajar untuk menjadi pasangan yang berkenan kepada Tuhan dan manusia. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi pasangan yang bisa dicontoh sama orang lain? Dimulai dari diri kita, Bapak Ibu. Dimulai dari karakter kita. Dimulai dari sifat kita. Dimulai dari bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita mau sepakat sama suami atau istri kita atau pacar kita, atau seseorang someone yang spesial, kita harus sepakat, karakternya harus dibenahi, sifat orangnya harus dibenahi. Supaya apa? Supaya ketika sama-sama nanti diberkati sakramen pernikahan kudus, sama-sama belajar menerima kekurangan dan kelebihan. Sama-sama belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Sama-sama belajar untuk menerima segala sesuatu yang baik dan tidak baik. Itulah sebuah hubungan, Bapak. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Karena ada lagunya, Bapak Ibu, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Di dalam sebuah hubungan, hindari kebohongan. Jangan ada kebohongan. Supaya apa? Hubungan yang terus dibangun di atas dasar yang benar akan berbuah di masa yang tepat. Tapi dasarnya harus benar, Bapak. Karakter kita harus beres, dasarnya harus benar. Ketika dasar kita benar, kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Banyak keluarga Kristen hari-hari ini, mereka hanya sekedar melaksanakan pernikahan, mereka punya anak, mereka tidak tahu kadang-kala parentingnya seperti apa, mengajar anak seperti apa. Kadang-kala anak itu lebih pintar dari kita, Bapak. Tadi pagi saya mau sampaikan sebuah poin di mana kadang-kala anak-anak itu bisa ngajarin
ngajarin orang tuanya bagaimana main sosmed. Anak-anak lebih pintar daripada bapak atau mamanya untuk tulis di sosial media. Ketika saya bilang anak saya pintar sekali Bapak Ibu, kalau ngomong sosial media dia rajanya. Saya seakan-akan seolah-olah tidak bisa apa-apa. Saya seakan-akan seolah-olah tidak mengerti apa-apa. Dan saya seakan-akan seolah-olah seperti orang-orang yang biasa saja Bapak Ibu. Karena kenapa? Anak kita lebih hebat. Anak kita lebih pakar. Anak kita lebih mengerti sosial media. Maka dari itu Bapak Ibu, kita diminta hari-hari ini menjadi orang tua yang bijak. Menjadi orang tua yang up to date. Banyak orang tua sekarang ini kalau disuruh pegang TikTok nomor 1. Tapi kalau disuruh belajar sesuatu di dalam sosial media, aduh nantilah. Capek sudah kepala. Udah capek lah, banyak pikiran. Kalau kita ngomong sama anak-anak sekarang, mungkin seperti sama Jose. Mungkin tak nyambung kalau ngomong gini Bapak Ibu. Tapi ketika ia sedang main game, Jose main game apa Jose? Nah, langsung lihat Bapak Ibu. Tapi kalau kita ajak, Jose udah makan apa tadi? Kita harus masuk ke dalam dunia anak-anak. Zaman dulu beda Bapak Ibu. Zaman dulu itu gampang sekali. Kalau anak itu nggak nurut, berdebuk, kita gebuk dia. Kalau zaman sekarang, kita nggak repot Bapak Ibu. Kalau kita main marah atau kita pukul dia, sore atau malam, udah muncul surat di tengah tempat tidurnya. Tulisnya apa? Bapak mama nggak sayang aku lagi. Aku minggat dari rumah. Aku dipukul, aku dimarahin. Sudah kalau begitu nggak usah lagi. Aku sama kawanku aja dia lebih baik daripada bapak sama mama. Kita diancam Bapak Ibu. Tapi itulah yang terjadi hari-hari ini. Jadi kalau kita mau membina sebuah hubungan, kita harus pastikan kualitas karakter kita siap. Karakter kita harus matang Bapak Ibu. Jadi ketika dengan anak sekalipun, kita bisa menyesuaikan. Kita bisa sama-sama ngerti apa yang akan kita didik sama anak kita. Jadi didikan kita nggak salah, Bapak. Kalau yang kedua, kita harus jadi pasangan yang jujur dan benar. Ada sebuah manfaat, ada manfaatnya, Bapak. Yang pertama, kalau kita jadi pasangan yang jujur dan benar, kita akan memperoleh kepercayaan. Pasangan yang jujur dan benar akan memperoleh sebuah kepercayaan. Sebagai orang tua, sebagai calon orang tua, sebagai calon suami, calon istri, atau suami dan istri. Kalau kita bisa dipercaya, kalau kita bisa jadi pasangan yang benar dan jujur, kita akan bisa dipercaya. Saya 5 tahun di Batam, Bapak Ibu. Saya jauh dari istri saya. 1 bulan sekali, 2 bulan sekali saya pulang ke Jambi. Sepanjang 5 tahun, tidak ada konflik yang berarti dalam pernikahan. Karena dia tahu karakter saya. Dia tahu saya seperti apa. Dan dia tidak pernah curiga yang macam-macam. Dia tahu saya melayani Tuhan. Dia tahu saya hamba Tuhan. Dan dia tidak banyak menuntut dan sebagainya. Dimulai dari proses tadi. Ada kejujuran dan juga kita menjadi pasangan yang benar. Tidak akan serta-merta langsung bisa begitu tanpa ada proses yang dilalui. Tidak akan serta-merta kita bisa diterima seperti itu tanpa kita diuji dengan berbagai percobaan. Pasangan yang pernikahan yang berkualitas adalah pasangan yang lewat dari sebuah proses pernikahan. Yang kedua, kalau kita mau menjadi pasangan yang jujur dan benar, manfaatnya apa? Kita ada keintiman. Keintiman di sini bercerita tentang deep talk. Sebuah pembicaraan yang intim. Sebuah pembicaraan yang mendalam. Di mana pasangan kita akan mengutarakan semua isi hatinya. Kita juga akan menerima semua hal yang diceritakan oleh pasangan kita. Dan kita juga mulai cerita. Jadi enggak lagi, mata kau di mana? Kepalamu tinggal di mana?
Kan kadang-kadang ada yang begitu Bapak Ibu ya. Di sini nggak ada, di sebelah aja. Kita menjadi orang-orang yang TikTok, buka komunikasi kepada pasangan kita. Kadang-kadang kalau orang lagi pacaran, aduh Tuhan Yesus, itu manisnya lebih manis daripada gula pasir. Martabak itu serasa stick. Ini kayaknya yang begitu-begitu nih udah sering dibeli martabak. Martabak rasa stick. Kenapa? Karena ketika makan martabak dengan dirimu, rasa stick pun hilang. Rasa stick pun lewat. Karena martabak ini mewakili semua isi hatiku padamu. Iya Pak, iya Bapak Ibu? Mudah-mudahan. Tapi setelah menikah, jangankan beli martabak. Datang bawa apa? Susu encer satu aja, susu beruang itu satu aja. Entah setahun sekali atau enggak. Entah ada membawa nasi goreng itu satu. Mana duitnya? Ganti dulu, mana duitnya? 15.000 kita pakai. Iya Pak, iya. Kalau pacaran kita beli makanan, wah pokoknya terbaik untuk pasangan kita. Kalau Valentine, coklat itu keluar. Bunganya itu bukan bunga duit lagi, bunga deposito. Amin. Tapi menjadi orang yang punya konsistensi ketika kita membina hubungan dan setelah kita dapatkan orangnya, itu haruslah matching, haruslah sebuah proses di mana kita harus matching, sama. Jadi pacaran dan menikah itu harus sama. Makanya parenting kekristenan itu penting. Ada konseling pernikahan itu penting. Supaya apa? Jangan terbuai dengan bujuk rayuan. Jangan terbuai dengan hal-hal yang hanya sekedar saja. Tapi kita menjadi orang-orang yang bukan beli kucing dalam karung, tapi kucing yang sudah dilihat dengan baik. Dan ketika kita pilih, tidak ada namanya kata-kata perceraian. Tidak ada, wah dia itu tidurnya ngorok Pak. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu sebuah prinsip yang jelas. Jadi ketika kita mau pilih pasangan kita, kita harus hati-hati. Hati-hatilah daripada nanti menyesalnya 60 tahun. Karena saya percaya ketika kita mendapatkan pasangan dan kita doakan pasangan itu, wow, sekali. Kalau kita mendekat dengan seseorang kita bilang, Tuhan kasih aku tanda. Kalau dia jodoh, nanti dia WA aku jam sekian. Aku percaya dalam nama Yesus. Jam 6 nanti dia WA aku. Tanya aja sudah makan atau belum. Itu tanda dari Tuhan pokoknya. Rohani pokoknya kan. Rohani banget. Dulu saya begitu soalnya. Saya bilang, Tuhan, aku minta tanda. Kalau aku WA dia balas aku dalam 5 menit. Bukan WA waktu itu pokoknya. Kami pakai Yahoo Messenger. Ya Pak Dok ya? Ada Pak. Dan Benny, sebelumnya Pak, Yahoo Messenger ada chattingan itu di Yahoo, ya tahu saya Yahoo Messenger. Wah kalau chatting itu senang sekali. Pokoknya kalau chatting itu Bapak Ibu, wah hati itu berbunga-bunga. Pokoknya bunga yang lain itu kalah semua. Benar. Apalagi kalau saya bilang, halo, selamat sore, sudah makan belum? Dijawab Bapak Ibu, sudah. Kamu sudah belum? Indah cakapan. Ya kan? Oh, kalau kamu nanti malam yuk kita nggak ada kerjaan, pulang sekolah, malam ini yuk kita ngedate, kita jalan-jalan, kita makan jamu bakar. Dijemput, saya jemput Bapak Ibu, walaupun pakai motor butut. Waktu itu motornya butut banget, tapi saya pede, saya bawa motor butut itu. Kenapa? Karena hati berbunga-bunga dan cewek itu juga merespon saya. Waktu itu saya masih gantengnya maksimal. Kalau sekarang gantengnya sudah minimal. Tapi
tapi kita semua ganteng dan cantik-cantik semua. Ya Bapak Ibu ya. Nah, prosesnya muncul. Kalau setelah kita deep talk tadi, keintiman, kita bisa masuk ke dalam resolusi konflik. Ada pembahasan masalah yang bisa dipecahkan bersama-sama. Ada pembahasan yang bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Karena ada resolusi yang dihasilkan bersama. Karena dimulai dengan sebuah komitmen, dimulai dengan sebuah kejujuran. Jadi harus dimulai, Bapak Ibu. Ini manfaatnya kalau kita punya pasangan yang benar, kita punya pasangan yang jujur. Kalau pacaran pun tukang bohong, jangan dipacari. Tinggal. Saya senang berbicara dengan teman-teman ini. Luar biasa. Hebat sekali. Oh, biasanya ya. Pokoknya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan. Tidak ada kompromi sama sekali. Tinggalkan. Satset, pokoknya cepat. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, ketika kita menjadi pasangan yang jujur dan benar, kita akan menerima yang namanya reward atau penghargaan. Di sana hubungan rumah tangga, hubungan di dalam pernikahan akan menjadi pernikahan seperti di surga. Pernikahan yang bahagia, yang ketika kita pulang ke rumah, bapak-bapak pulang ke rumah, tidak dirongrong, tidak direpeti terus. Tapi ketika masuk pintu rumah, "Ma, aku pulang. Sedang ngopi belum, Pak? Aku bikinin kopi ya." Nggak ada martabaknya, Pak. Belikan nanti. Romantis, Bapak Ibu. Romantis. Karena kenapa? Ada keterbukaan tadi dan menjadi pasangan yang benar. Selanjutnya Bapak Ibu. Tapi ada tantangannya loh dalam membangun kejujuran. Tantangan yang pertama saya catat di sini adalah kenyamanan, comfort zone. Kadang-kala kita menjadi orang-orang yang terlalu nyaman untuk bohong. Ya, apa iya? Karena kenapa? Sudah terlanjur Pak. Bohongnya dari awal sudah mulai Pak. Sudah terlalu enak Pak. Pokoknya dia tahu aku sudah punya rumah di Bukit Sukajadi. Nggak usah ngomong lagi Pak. Pokoknya jalan aja terus. Urusan nanti lagi lah. Kebohongan menjadi sebuah topeng yang dipakai untuk membina sebuah hubungan. Dan itu membuat banyak orang termakan dengan buaya yang janji. Sejahat-jahatnya buaya di laut, lebih jahat buaya darat. Di sini nggak ada buaya daratnya, Bapak Ibu. Sebelah sana yang banyak. Kita di sini semuanya bukan buaya, tapi anak-anak muda yang diberkati itu bukan. Next. Yang kedua, kalau kita ingin membangun kejujuran, kadang-kala kita dihadapkan dengan ketakutan. Ketakutan itu adalah sebuah konsekuensi ketika kita mau terbuka dan jujur. Nah, banyak Bapak Ibu sekarang, kadang-kala kita salah langkah sekali, kita salah melangkah di dalam banyak hal. Kita takut untuk jujur sama pasangan. Kita takut untuk terbuka dengan pasangan. Kenapa? Pak, hidupku sudah hancur. Kalau aku jujur lagi, lebih hancur lagi hidupku, Pak. Saya mau bilang, Bapak Ibu, kalau menjadi pasangan yang baik, saya percaya, kalau kita doa sama Tuhan, kita minta Tuhan, aku sudah mulai mau terbuka, aku mau tampil apa adanya dengan pasangan. Aku tidak mau tampil ada apanya dengan pasangan, tapi aku mau tampil apa adanya. Kita mulai buka, kita mulai bicarakan dengan pasangan kita. Hal-hal yang baik dan tidak baik kita bicarakan. Bukan hanya hal yang baik saja yang kita ngomong. Giliran gaji dipotong 50% langsung ngomong sama istri. Tapi kalau lagi dapat bonus 3 kali gaji, diam-diam saja. Ada yang begitu, Bapak Ibu, ada di sini. Tapi ketika ada masalah-masalah yang muncul, kita diskusikan sama pasangan kita.
Beb, kita mau nikah bulan depan. Kita mau beli rumah. Tapi cicilannya 5 juta. Kita bagi 2 ya. 2.500.000, 2.500.000. Sama-sama beli rumah. Nantinya setelah rumah itu lunas, gak jadi nikah. Rumahnya sudah lunas. Ribut lagi harta gono gini. Pokoknya uang yang diperoleh 2.500.000 kembalikan. Tapi sebuah komitmen yang dimulai dari awal, Pak, saya percaya itu adalah sebuah benih yang kita tabur. Dan hubungan itu, benih yang kita tabur, ketika kita mulai dengan sebuah komitmen, itu akan menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Jarang saya dengar orang-orang yang sudah mulai komitmen sama-sama beli rumah, mereka putus. Atau sebuah keluarga yang berdoa minta rumah, dikasih Tuhan rumah, mereka dipermalukan. Tapi saya lihat banyak, ketika orang-orang sudah mulai sebuah komitmen, mereka mau serius, mereka mau praktekkan firman Tuhan, mereka mau kerjakan firman Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Kunci cuma satu, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang memiliki sebuah integritas yang sama ketika kita ngomong dan kita kerjakan. Itu akan menjadi pasangan-pasangan yang diberkati Tuhan. Dan terakhir, kadang-kala tantangan dalam membangun kejujuran itu tentang ego, harga diri. Harga diri kita itu mahal, bos. Bukan 1 loyang, 2 loyang, 4 loyang lagi. Harga diri kita berloyang-loyang. Kalau ketika ada yang saya harga diri kita, nggak bisa main, bos. Kita sikat pokoknya. Harga diri itu adalah sebuah komponen yang paling berharga di dalam diri manusia. Tetapi kalau kita bisa mengontrol ego dan harga diri kita akan menjadi orang yang menang. Tapi tidak gampang untuk kontrol. Tidak gampang untuk kita bisa mengontrol harga diri kita. Kalau disenggol aja sedikit, muncul semua. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi ada integritas. Karena kalau harga diri kita disenggol, itu sudah berbicara mengenai harkat dan martabat. Kalau ngomong tentang harkat dan martabat, apapun yang orang lain singgung, kadang-kala kita majunya lebih kuat daripada yang lain. Pak, Bu, ego kita, kalau tidak bisa kita kontrol, satu saat nanti akan membunuh kita. Kalau ego kita biarkan, tidak dikoordinasi, tidak dikontrol dengan baik, lambat laun akan membunuh hubungan kita dengan pasangan kita. Kalau istri kita sedang marah-marah, istri kita sedang merempet panjang lebar, kali tinggi, kali luas, dan suami menjawabnya dengan tinggi di atas dan turun ke dalam ke bawah, itu akan menjadi perang dunia ketiga. Dan kalau perang dunia ketiga itu muncul, kasihan anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak akan melihat bagaimana piring-piring berterbangan dari rumah, dari sisi kiri dan sisi kanan. Karena kenapa? Karena ego tadi. Ego yang tidak bisa dikontrol akan membuat hubungan itu semakin hancur. Ego yang tidak bisa dikontrol akan membuat luka batin di dalam generasi yang berharga. Anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak balita adalah aset gereja. Adalah aset di mana Tuhan ingin mereka bisa muncul sebagai regenerasi dari para pemimpin yang ada saat ini. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, untuk menjaga anak-anak kita, untuk hidup di dalam koridornya Tuhan. Tugas kita untuk memastikan anak-anak kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Tugas kita untuk memastikan anak-anak kita memperoleh semua hal yang baik, semua hal yang bisa membawa hidup mereka terarah dan kenal Tuhan. Tugas kita.
Kalau kita tidak pernah jumpa pribadi sama Tuhan, gimana kita bisa nanti bawa anak kita? Kalau kita tidak pernah ketemu Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, gimana kita bisa bawa pasangan kita untuk kenal sama Tuhan dengan baik? Harus dimulai dari diri kita. Apa sih tips-tipsnya untuk membangun sebuah komunikasi, untuk membangun kejujuran? Saya catat di sini Bapak Ibu. Yang pertama, itu harus ada keterbukaan komunikasi. Komunikasi tadi penting, tapi harus terbuka. Bukan cuma komunikasi seadanya dan sepenuhnya, tapi komunikasinya itu harus intens. Kadang-kala mungkin di dalam sebuah hubungan atau suami istri Bapak Ibu, hal yang paling banyak dibicarakan ketika malam sebelum tidur. Itu banyak sekali dibicarakan. Kadang-kala kalau saya mau tidur Bapak Ibu, saya ngomong, istri saya ngomong, sampai saya ketiduran, dia masih ngomong juga. Kadang-kadang dia bilang, aku udah ngomong banyak lebar, sudah aku dengar dan kurang keras sekali. Komunikasi yang penting, itu akan menghasilkan sebuah hubungan yang berkualitas. Yang kedua, tipsnya harus kita mulai dengan membangun trust tadi, membangun kepercayaan. Kepercayaan dalam sebuah hubungan itu penting Bapak Ibu. Kepercayaan dalam sebuah dinamika hubungan itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai biasakan dengan sebuah kepercayaan, kita mulai dengan sebuah hal-hal kecil yang dijujur, kita akan mulai melihat hal-hal besar itu mengikuti. Dimulai dari hal kecil. Firman Tuhan bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan dipercayakan perkara-perkara besar. Tapi harus dimulai dari perkara kecil. Tidak mungkin jujuk kita dipercayakan perkara besar. Kalau perkara kecil pun kita tidak bisa bertanggung jawab. Jadi harus dimulai Bapak Ibu. Yang ketiga, saling menerima kritikan. Ini sangat anti biasanya orang-orang. Kalau dikritik sedikit, wah udah mulai. Apa yang diomongin? Tidak mau menerima kritikan. Bapak Ibu, hubungan yang sehat adalah hubungan yang sama-sama saling mengkritik, walau itu tidak baik sekali. Hubungan yang sehat adalah ketika kita bisa terima kritikan dari pasangan kita, adalah kita bisa terima kritikan dari teman-teman kita, adalah kita bisa terima kritikan dari orang-orang yang ingin kita bertumbuh lebih baik. Beda dengan provokator, Bapak Ibu. Kalau provokator, di mata dia kita tidak pernah baik. Di mata dia kita selalu jahat. Tapi mulailah. Yuk kita saling mengoreksi. Kalau kita punya pasangan sekarang, katakan kiri kananmu. Kalau pasanganmu ada di sampingmu, yuk kita sama-sama saling koreksi ya. Artinya hubungan kita akan semakin ke depan, semakin puji Tuhan baik. Harus ada koreksi, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, saling memaafkan. Saling memaafkan bukan hanya pada saat Hari Raya Idul Fitri saja. Kan sering gitu, minta izin wal faizin kan setelah Hari Raya Idul Fitri aja, mohon maaf lahir batin. Tapi saling memaafkan harus dimulai setiap hari. Saya, sorry ya kalau hari ini ada salah kata. Sorry ya kalau aku menyakiti hati. Tapi nggak ada yang sama sekali yang menyakiti hati. Karena kaulah bidadari hati. Ada sebuah ungkapan, Bapak Ibu. Ada sebuah percakapan inti. Nah, di sana muncul saling maaf-maafan tadi. Di sana muncul saling mengampuni tadi. Karena gimana kalau kita tidak mengampuni pasangan kita yang kelihatan depan mata kita? Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain di hadapan kita? Bagaimana kita mau bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau, sedangkan orang di sekitar kita tidak kita ampuni. Jadi kadang-kadang muncul sebuah opsi, Bapak Ibu, di mana kita harus menjadi orang-orang, menjadi anak-anak, menjadi calon orang tua, menjadi calon pasangan
yang harus mulai terima segala kondisi keberadaan pasangan kita. Bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya dia. Kalau kita terima apa adanya dia, kita gandeng tangan bersama-sama, dan kita bilang, kita pasti bisa terbang tinggi seperti Raja Wali ketika kita sama-sama. Kalau kita terbang tinggi seperti Raja Wali, percayalah Bapak Ibu, kita akan melewati semua badai hidup. Kita akan melewati semua badai persoalan. Kita akan melewati setiap badai demi badai dalam hidup kita, dan kita berkata, terima kasih Tuhan, karena aku sudah melewati proses di mana Tuhan bentuk kami. Saya berdoa Bapak Ibu, saya bersyukur, dan saya juga berharap di tempat ini, kalau kita satu waktu nanti, bukan hanya mungkin pasangan, tapi circle kita, lingkungan kita harus menciptakan sebuah circle, lingkungan yang terbuka, yang jujur, dan yang hidup benar. Sehingga bukan dari pernikahan saja kita diberkati, tapi dalam segala aspek kehidupan kita diberkati. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Peran komunikasi dalam memelihara kejujuran. Saya cepat Bapak Ibu ya. Satu poin lagi saya habis. Yang pertama, harus adanya komunikasi aktif. Komunikasi aktif ini tadi harus menyempatkan waktu untuk berdialog dan saling mendengarkan. Saling ngomong, saling dengarin Bapak Ibu. Jangan dua-duanya ngomong saja. Jangan dua-duanya merepet saja. Satu harus dia mendengarkan, satu yang ngomong. Kalau yang lain ngomong, satu diam. Ada komunikasi empatis, di mana kita juga memahami perasaan pasangan kita. Di mana kita memahami perasaan orang-orang sekitar kita. Kita mikirin perasaan dia sebelum ngomong. Harus dimulai. Dan komunikasi konstruktif, di mana kita sama-sama membahas masalah dengan cara membangun, solve problem together. Kita selesaikan masalah sama-sama, bukan menyalahkan. Tapi kita sama-sama membangun sebuah hubungan yang baik, yang sama-sama menyelesaikan masalahnya itu sama-sama, bukan menyalahkan. Mami gak apa-apa. Mami salah hari ini gak apa-apa. Mami masaknya gosong gak apa-apa. Papa tetap cinta sama mami. Walaupun telurnya masih gosong, tapi cintaku padamu tidak akan pernah gosong. Iya Bapak Ibu. Kadang-kala hal-hal kecil yang diceritakan itu akan membuat pasangan kita hatinya berbunga-bunga. Besoknya tidak akan ada lagi telur gosong. Besoknya akan ada telur rebus. Karena takut gosong. Dan yang terakhir, conclusion atau kesimpulan. Bapak Ibu, kejujuran adalah fondasi bagi hubungan pernikahan yang sehat dan langgeng. Kejujuran adalah sebuah fondasi di mana kita ingin membangun sebuah hubungan yang baik dan benar. Kejujuran harus dimulai dari kita dan kepada pasangan kita. Kejujuran harus dimulai dari kita kepada lingkungan kita, kepada sahabat kita, kepada saudara kita, kepada para pemimpin di gereja. Kita harus mulai jujur. Sehingga berkat Tuhan tidak terhalang atas hidup kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan komunikasi yang baik, pasangan dapat memupuk kepercayaan, keintiman, dan resolusi konflik yang efektif. Tidak ada kejujuran yang dihargai dengan zero. Tidak ada kejujuran dihargai dengan tidak ada harga sama sekali. Kadangkala Tuhan ingin kita jujur, supaya kita tidak terintimidasi dengan iblis, supaya kita terus tidak didakwa oleh iblis. Karena kebohongan akan membuat kita semakin lama tersandra oleh pekerjaan-pekerjaan iblis. Ketika kita mulai terbuka, kita jujur, kita izinkan Tuhan untuk merestorasi hidup kita. Kita izinkan Tuhan untuk memulihkan hubungan kita. Kalau hubungan kita sedang tidak baik-baik saja, saya mau bilang, inilah saatnya untuk sama-sama kita open the communication. Kita mulai buka pembicaraan.
Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ini istri saya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Istri saya kenal ketika saya sedang melayani pada saat itu. Saya pengurus youth di sebuah gereja. Ketika saya sedang besuk jemaat saya, itulah istri saya. Kami cinta lokasi. Ketika saya dekatin dia, kan sakit, dikasih perhatian lebih. Cewek ini cantik juga. Boleh dong pelayan Tuhan mau berdoa minta jodoh, kan sambil melayani Tuhan. Tuhan, aku percaya, bukan kehendak yang jadi, tapi kehendak yang jadi. Rohani Bapak Ibu, rohani Bapak. Tapi di proses itu saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memanggil istri saya, bagaimana Tuhan kasih istri saya sama saya. Di proses itu saya melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui pernikahan kami. Dan sekarang saya dikaruniai Tuhan. Boleh tadi? Kayaknya ada tadi. Nah, ini the fire Bapak Ibu. Saya dikaruniai orang anak. Satu cewek dan satu cowok. Satu pasangan yang lucu sekali. Satu kelas 3 SD, satu lagi kelas 1 SD. Bukan berarti 11 tahun pernikahan kami tidak ada masalah. 11 tahun ini kami lewati dengan sesuatu yang tidak terlalu baik-baik saja. Tapi saya percaya ketika kita mulai, kita melangkah, Tuhan pasti sertai dan Tuhan pasti berkati. Dan ketika sudah Tuhan berkati dan Tuhan sertai, kita akan melihat hal-hal yang baik Tuhan persiapkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam ini kami bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang menjadikan kami, Engkau Allah yang membuat kami menjadi pasangan yang berani, pasangan yang jujur, pasangan yang benar Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Kami mau menjadi keluarga yang diberkati Tuhan melalui apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat malam ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Jadikan kami orang-orang yang bisa dipercaya. Jadikan kami orang-orang yang punya integritas. Jadikan kami orang-orang yang terus bisa melihat apa yang kami katakan, yang kami lakukan itu sama Tuhan. Kami bukan menjadi orang-orang yang munafik, tapi kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat malam ini. Kami bersyukur Tuhan. Berkati gereja di tempat ini. Berkati Pastor Hendy beserta dengan Ibu Yuli. Berkat semua tim pengembalaan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mendatangkan setiap jiwa-jiwa di tempat ini. Kursi-kursi yang kosong kami berkatakan. Jiwa-jiwa akan datang dan mengalami Tuhan di tempat ini. Urapi Tuhan Yesus. Pengembalaan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Apa yang sedang menjadi pergumulan gereja di tempat ini, para pemimpin di tempat ini. Engkau tahu. Dan Engkau Allah yang terus menjamah dan menyertai mereka. Makasih Bapak yang baik. Makasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Percaya sama-sama katakan, amin. Baik, kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur, kita angkat suatu pujian kebahagiaan yang kau alami. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada kebaikan.
Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, tangan kirimu taruh di dalam perut saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya bersyukur, saya percaya hari depanku penuh harapan. Hari ini firman-Mu untukku jadilah sesuai rencana. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini kemenangan, masa depan yang indah bersama Tuhan, Tuhan berikan dalam hidupku. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, mari saya persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Sebelum daripada itu, mari kita bersatu dalam doa. Saya serahkan kepada yang menjawab. Baik, mari kita berdoa kita. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore hari ini berkumpul di rumahmu ini untuk memujimu di belakang rumahmu dan melakukan firman-Mu kebaikan. Terima kasih Bapak, kami boleh mengembalikan berkat yang kami miliki. Limpahi kami kembali Bapak dengan berkat-Mu untuk kemuliaan kami juga. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, langsung saja kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka angkat lagu yang kita berkabung.
Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Saudaraku yang kekasih, katakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan mencintai-Mu, saudara. Hari ini bawa berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupan nyatamu saat ini. Praktekkan firman Tuhan ini bagi kau yang sudah berpasangan, kasihi suami dan istri. Praktekkan ini pada anak-anakmu. Bagi kau yang belum berumah tangga, hari ini kasihi saudara yang ada di sekitarmu, kasihi orang tuamu. Kasihi mereka dengan kasih Kristus. Tabur terus benih firman Tuhan ini dalam kehidupan. Percaya Tuhan Yesus akan memberikan berkat kemurahan yang lebih dalam kehidupan. Saudara yang kekasih, apa yang kau harapkan dan imannya terus berdoa dan percaya Tuhan akan berikan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.